Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Karena kapanpun Talk Komida Talk ini bisa dilihat, didengarkan oleh teman-teman semua. Kali ini berbeda ya, karena hostnya biasanya Pak Sehan atau Pak Juang. Komida Talk hari ini hostnya host baru ini kan. Nama saya Sugeng Priyono, dan yang istimewa juga Komida Talk episode kali ini juga kita ada kedatangan tamu yang khusus, salah satu partner Komida yang selama ini mensupport salah satu produk pembiayaan di Komida, yaitu pembiayaan air dan sanitasi. Siapa beliau? Ayo, kira-kira siapa? Beliau adalah Chief Representative dari Water Out, Pak Don Johnson. Selamat datang Pak Don. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio Komida Media pada pagi hari ini. Kita insya Allah akan ngobrol tentang banyak hal, khususnya tentang water, sanitasi, dan Komida tentang biaya sanitasi nanti Pak. Ya Pak. Baik. Sehat kan Pak Don? Sehat, senang, dan syukurlah selama pandemi ini kita masih bisa berjalan, masih bisa kerjasama dengan mitra dan masih melihat program berkembang dengan masyarakat masih bisa dilayani walaupun pandemi. Ya, alhamdulillah Pak. Benar ya. Tentunya Water juga selama pandemi juga tetap bisa support meskipun mungkin caranya berbeda Pak ya. Mungkin dulu kita sering ketemu, sering meeting, ketemu, tapi selama pandemi kita harus terpisahkan oleh jarak Pak ya. Alhamdulillah support masih tetap jalan ya. Oke Pak Don, jadi pada Komida Talk kali ini, sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh, kita coba akan video call atau kita komunikasi langsung dengan salah satu anggota Komida di jauh di Kevamenanu di NTT sana, dengan Ibu Marcelina Misa, salah satu anggota Komida yang sudah mengakses pinjaman sanitasi Pak, gitu ya. Halo, selamat pagi Mama. Iya, selamat pagi Pak. Gimana Mama Marcelina, sehat? Iya, sehat-sehat Pak. Ibu Mama Marcelina di mana? Di Keva? Di Keva, iya, Center 60 Pak. Center 60, di desa apa Ibu? Desa. Kelurahan Aplasi. Aplasi. Ya, salam kenal Bu ya. Saya Sugeng Priyono dari Komida di kantor pusat di Jakarta, dan samping saya ada Pak Don. Salam Bu dengan Pak Don. Ya. Saya senang Ibu ceria pagi hari ini, senyum selalu. Sehat selalu Ibu Marcelina ya. Sehat-sehat Bapak, karena lewat Komida kami juga merasa bangga karena dari Komida sudah membantu kami. Kami pinjam dari tahun 2014 sampai 2017, kami pinjaman sanitasi, pinjaman umum. Sekarang sudah pinjaman ke renovasi rumah. Renovasi rumah. Karena kami berpikir Komida sangat membantu kami, jadi kami juga bersyukur Pak, karena lewat Komida kami bisa hidup dengan baik. Amin. Dan sejahtera. Iya. Walaupun masih membayar angsuran, tapi kami bersyukur karena kami sudah memakai sanitasi, renovasi, rumah kami sudah jadi. Oke. Terima kasih Bu Marcelina. Jadi nanti saya tanya-tanya juga lebih jauh Bu ya, Ibu Marcelina. Nanti kita minta tolong ceritanya nih. Kalau tadi kan sudah cerita nih bahwa Ibu dari tahun 2017 tadi ya, sudah pinjaman umum, kemudian sanitasi, ada renovasi rumah. Coba kalau yang sanitasi dulu Ibu pinjem untuk apa Bu? Bikin septic tanknya atau bikin kamar mandi atau apa Bu? Terus jumlahnya berapa? Oh, WC kamar mandi. Kenapa Ibu kok mau pinjam uang untuk bikin sanitasi kan itu? Kan biasanya orang pinjam untuk usaha biar tambah banyak. Kenapa kok Bu Marcelina
mau pinjam untuk bikin sanitasi itu kira-kira kenapa alasannya? Karena kami ya kekurangan modal Bapak. Makanya kami dari Komida membantu kami untuk membuat kamar mandi WC, kami pinjam dari Komida. Oh gitu. Tapi sebelum pinjam udah punya kamar mandi? Belum. Oh belum sama sekali. Kamar mandi darurat begitu. Oh kamar darurat, WC. Komida baru kami pinjaman sanitasi. Oh ya. Sekarang masih bayar atau sudah lunas Bu pinjaman sanitasinya? Oh sudah lunas. Bayaran renovasi. Oh, berarti naik kelas Ibu Marcelina ya. Pinjaman umum, sanitasi lunas, sekarang renovasi rumah ya. Sekarang renovasi rumah, sanitasi sudah lunas. Sudah lunas, naik ganti renovasi rumah ya. Mungkin Pak Don mau tanya juga Bu, biar kenal dengan Pak Don Bu. Bu Marcelina. Terima kasih Pak Sugeng. Dan terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya, apa manfaat terhadap keluarga Ibu dengan adanya sanitasi dan sesudah dipasang? Kami senang Bapak karena dari Komida membantu kami lewat sanitasi. Kami bersyukur karena dengan bantuan itu kami bisa hidup layak. Kalau dulu sebelum punya sanitasi Ibu, sebelum punya toilet atau kamar mandi, kalau mandi atau buang air besar di mana Bu? Kami galing. Nggak apa-apa Bu, cerita aja. Jadi bedanya di mana nih? Dulu sebelum punya WC atau kamar mandi Ibu biasanya gimana mandinya atau apa? Kami diterangkan Bapak. Oh gitu, di layang, di darurat. Oh di toilet layang, toilet terbang ya istilahnya ya. Tapi setelah ada pinjaman sanitasi, kami minta dari kantor kalau bisa kami pinjam sanitasi biar kami buat kamar mandi WC. Oh iya. Kalau tetangga Ibu gimana Bu? Apakah Tetangga juga sementara ada mau berminat untuk pinjam Bapak, hanya masih ya mungkin belum habis, yang ada lain yang mikro, lain yang ini renovasi, lain umum. Jadi dari situ juga teman-teman mau bergabung untuk pinjaman sanitasi dengan renovasi. Untuk senter 60 renovasi sudah 5 orang. Kalau sanitasi? Sanitasi baru saya sendiri Bapak. Oh di Ibu sanitasi sendiri. Ya. Saya punya sudah 3 tahun. Oh sudah 3 tahun. Ya. Ya. Ada lagi Pak Dan? Saya hanya ingin bertanya, apakah ada tetangga yang ingin pakai WC Ibu yang meminta? Pinjam Bu, pinjam. Oh numpang. Karena Ibu sekarang udah punya WC bagus kan itu. Ya. Tetangganya ada yang numpang Bu? Ya. Numpang yang mama kecil, pinjam sanitasi, pakai sendiri Bapak. Ya. Oh, bisa lihat nggak Bu kamar mandinya atau gimana Bu? Iya bisa. Oh ya. Iya. Sebentar. Wah bagus ini Bu toiletnya ya. Kamar mandinya juga bagus, bersih. Oh ini dapurnya. Ya. Ada berapa orang Bu tinggal di situ Bu? 6 orang. 6 orang. Suami Bapak. Oh ya. Oke. Gimana Bu kira-kira keadaan di kamar mandi dulu sama sekarang bedanya apa Bu? Yang dulu gimana, sekarang tadi saya lihat bagus banget itu. Oh iya, dulu memang susah Bapak, tapi sekarang sudah
Sekarang karena sudah ada di dalam rumah sendiri, rumah juga sudah jadi karena lewat Komida, ambil renovasi, rumah sudah jadi, Pak. Jadi, Mama Marcelina bersyukur dan berterima kasih karena lewat bantuan Komida kami bisa sejahtera. Oke, ya. Pardon? Cukup? Oh, cukup. Makasih Ibu Lina. Jadi mudah-mudahan sehat terus dan juga sanitasinya bermanfaat, tambah sehat karena mungkin sebelum ada sanitasi harus keluar dari rumah, jauh dari rumah kalau harus ke kamar mandi ya. Tapi sekarang kamar mandi sudah di dalam rumah, sudah semakin sehat ya, semakin dekat, jadi juga lebih nyaman untuk keluarga semua ya. Iya. Ya, Ibu ada harapan atau doa untuk Komida Bu dan kita semua Bu? Harapannya dari Bu Lina? Ya semoga Komida jaya selalu Bapak. Ya, amin. Terima kasih. Bersama. Amin. Terima kasih Bu Lina. Sehat terus dan usahanya juga lancar, keluarga sehat, Bapak dan anak Ibu juga selalu sehat ya. Sampai ketemu lagi nanti di Keva Bu ya. Iya. Ya. Dadah Bu. Iya, terima kasih. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya. Oke Pak Don, tadi sudah ngobrol dengan Ibu Marcelina dari Keva. Keva itu kurang lebih 5 jam dari Kupang Pak, saya pernah ke sana. Jadi memang salah satu daerah yang mungkin kondisi sanitasinya di Pulau Timur yang menjadi prioritas Komida ke depan untuk fokus pengembangan sanitasi. Sehingga kenapa pagi hari ini yang kita telepon salah satu anggota kita yang ada di Pulau Timur khususnya di Keva. Dan mudah-mudahan nanti tahun 2022 nanti fokus Komida salah satu pengembangan pembiayaan sanitasi di luar Pulau Jawa khususnya di daerah timur Pak ya. Setelah kita interaktif dengan anggota, mungkin kita juga pengen dengar cerita juga nih. Tadi anggota cerita tentang Komida, tentang sanitasi. Kita juga pengen dengar cerita dari Pak Don tentang water ini gimana kalau ada di Indonesia, kemudian fokus, visi, misi dan sebagainya sampai akhirnya bisa ketemu Komida. Mungkin Pak Don bisa cerita biar teman-teman Komida, staf-staf Komida yang menyaksikan Komida Talk ini juga bisa dengar cerita langsung dari Pak Don. Kalau mungkin selama ini dengar ceritanya dari saya kan itu. Nah, ini mumpung Pak Don ada, Pak Don bisa cerita biar teman-teman kita dan pemirsa atau yang melihat YouTube ini tahu betul cerita Water Out. Silakan Pak Don, waktu saya persilahkan untuk Pak Don. Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Sebenarnya kami sudah lama bekerja sama dan lebih dari itu berteman juga. Water.org sudah bekerja sama dengan Komida untuk hampir 8 tahun sekarang. Sejak tahun 2014, kalau waktu itu Komida adalah antara mitra pertama kita di Indonesia. Di Indonesia. Jadi kita Water.org sudah aktif di Indonesia untuk hampir 8 tahun. Di seluruh dunia Water.org sudah berjalan kira-kira 20 tahun. 20 tahun. Sekarang dari founding sampai sekarang. Dan misi Water.org sangat sederhana sebenarnya. Itu untuk mendukung masyarakat untuk dapat akses terhadap air bersih dan sanitasi. Karena kita merasa bahwa dan sudah melihat bukti bahwa tanpa menyelesaikan masalah air dan masalah sanitasi, kita tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan atau masalah kesehatan bagi masyarakat. Jadi kita sebagai organisasi berfokus terhadap hal itu, akses terhadap air dan sanitasi, tetapi dengan pengertian bahwa ini tidak
akhirnya kita tidak bisa mencapai goal untuk bahwa seluruh masyarakat di dunia akan dapat akses air kalau kita bekerja sendirian. Harus ada mitra dan kita harus mencari inovasi dalam pelaksanaan itu. Dan satu pendekatan yang inovatif yang kita sekarang mungkin tidak inovatif lagi karena sudah lama berjalan, tetapi satu kunci adalah microfinance. Kita sudah melihat bukti bahwa melalui microfinance rumah tangga bisa mengatasi masalah mereka sendiri. Dan kita sudah melihat itu dalam kegiatan ekonomi, tetapi ternyata juga betul untuk mengatasi masalah akses air bersih dan sanitasi. Iya, betul. Saya sepakat itu, Pak, karena Komida mulai mengenal dan care, peduli tentang sanitasi salah satunya setelah ketemu dengan Water, Pak. Ya betul, tahun 2014. Artinya bahwa dari sisi kepentingan sosial dan bisnis, ternyata sanitasi ini menjadi isu yang penting untuk microfinance kan itu. Dan mungkin kalau kita bicara 10 tahun yang lalu itu menjadi inovatif dari Water, bahwa kalau kita mungkin kan kalau kita bicara membantu sanitasi, mungkin kadang kita terjebak pada kalau sanitasi ya dapat gratis atau hibah, dikasih toilet, dikasih dibangunin WC umum atau tempat toilet umum dan sebagainya. Itu mungkin dulu itu yang terbayangkan kita, yang kalau bicara bantu sanitasi dan air ya pasti gratis jamban, gratis sebagainya kan itu. Tapi seperti Water memang membuka paradigma baru bahwa ada jalan lain untuk membantu sanitasi air itu jangka panjang kan itu. Gitu. Terus kira-kira tantangannya Pak Don, karena kan kalau kita bicara sanitasi dan air, khususnya masyarakat kurang mampu gitu ya, atau masyarakat miskin itu kan kadang itu nggak jadi prioritas kan itu Pak. Bagi dengan microfinance, kira-kira apa itu tantangannya? Ya, tantangan ada dan masalah prioritas merupakan hal yang sangat serius karena kita tahu bahwa rumah tangga, apalagi rumah tangga berpendapatan rendah, punya lebih banyak prioritas daripada dana. Mereka harus pilih setiap bulan dan bikin keputusan yang susah antara beberapa jenis kebutuhan untuk keluarga. Tetapi pesan kita adalah air dan sanitasi harus menjadi prioritas tinggi. Bahwa kita bisa melihat bahwa ada dampak. Ini bukan tidak seperti consumer goods, tetapi ada manfaat terhadap kesehatan keluarga, ada manfaat terhadap ekonomi keluarga. Semua kalau ada akses terhadap air bersih, terhadap sanitasi, itu berarti bahwa rumah tangga tersebut lebih mampu mengatasi tantangan lain juga. Jadi ini harus menjadi prioritas. Betul. Tadi kalau Pak Don kan cerita Water kurang lebih tahun 2014 datang ke Indonesia lah. Kira-kira kenapa akhirnya datang ke Indonesia? Mungkin Pak Don, karena di Indonesia ini kondisi sanitasinya sekian parahnya. Akhirnya Water tertarik dari sekian banyak negara di Asia kan. Akhirnya Indonesia menjadi salah satu ada country office-nya di sini lah gitu. Kira-kira gimana kondisi sanitasi di Indonesia ini, Pak? Ya, terus terang waktu itu saya belum bergabung dengan water.org, tetapi saya bisa melihat dan mengerti mengapa kita masih tertarik dengan bekerja sama di Indonesia. Dan itu kalau kebutuhan jelas ada dan selain itu kita melihat bahwa ini merupakan negara besar. Jadi terus terang potensi untuk dampak juga besar. Kalau kita bisa menemukan solusi dan mitra yang tepat, berarti bahwa ada potensi untuk dampak dan dampak positif yang sangat besar di sini. Selain itu kita melihat bahwa kondisi yang kondusif sambil ada kebutuhan yang tinggi. Jadi
dua itu sama terus terang kita sudah beberapa dari kami di dalam organisasi sudah familiar dengan dunia microfinance. Jadi microfinance sejak lebih dari 10 tahun menjadi satu kunci operasi water.org, mencari mitra dalam dunia microfinance untuk kerjasama untuk mencoba mendukung ekspansi akses air dan sanitasi ke masyarakat. Jadi Indonesia dengan sektor microfinance yang kuat dengan calon mitra yang relatif kuat dan sudah berfokus kepada pelayanan masyarakat berpendapatan rendah menjadi natural choice untuk water.org. Kalau saya melihatnya juga tantangan water out itu juga akhirnya menjadi dua, Pak ya. Artinya satu, meyakinkan microfinance itu sendiri untuk mempunyai produk sanitasi, gitu ya. Betul. Kemudian juga meyakinkan masyarakat yang kurang mampu ini untuk akses sanitasi, betul Pak? Kira-kira gitu nggak Pak? Iya, betul. Karena ya untuk masyarakat mereka harus merasa bahwa ini menjadi prioritas dan prioritas kita tahu bahwa keputusan antara prioritas susah bagi masyarakat berpendapatan rendah karena tetapi pilihan akses air dan sanitasi sudah terbukti bisa membuka peluang lain. Jadi itu bisa sangat bermanfaat apabila ini menjadi prioritas dasar atau prioritas pertama bagi rumah tangga. Selain itu, kita belum selesai dengan tantangan meyakinkan sektor microfinance bahwa ini layak sebagai segmen bisnis. Juga dari perspektif pengawas sektor lembaga keuangan, kadang-kadang mereka mau fokus hanya ke usaha produktif. Jadi satu tantangan dan misi kita di water.org adalah untuk membuktikan dan meyakinkan semua pihak bahwa investasi dalam air dan sanitasi merupakan investasi yang produktif juga. Dengan payoff dalam kesehatan yang lebih tinggi dan kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi atau harapan untuk perkembangan usaha yang lebih bagus karena keluarga tidak sakit, tidak mengalami masalah kesehatan dan bisa siap apabila ada situasi seperti pandemi yang kita mengalami. Ternyata akses air dan sanitasi merupakan satu kunci untuk menjaga kesehatan keluarga saat pandemi. Iya, betul. Karena saya melihat juga tantangan pengalaman Komida, Pak, gitu ya, Pak Don ya. Karena kalau kita mau flashback tahun 2014, ketika kita ketemu water juga kita perlu diyakinkan juga nih dari pihak dari water bahwa apa sih manfaatnya untuk Komida ketika Komida nanti memberikan pinjaman untuk membuat produk sanitasi kan gitu. Kemudian kekhawatiran kami gitu ya waktu itu 2014 adalah ini nanti bermasalah atau tidak gitu ya, banyak tunggakan atau tidak kan itu. Artinya memang saya melihat bahwa membuat produk sanitasi ini kalau kita flashback 6 tahun yang lalu itu sebenarnya tidak mudah. Kalau kita lihat sekarang udah jalan 6 tahun lebih, mungkin sepertinya ini udah jadi produk jadi nih kan itu. Sudah semuanya udah otomatisasi gitu ya di sistem dan sebagainya. Semua teman-teman staf lapang, manajer juga sudah siap, udah yakin bahwa ini banyak loh manfaatnya. Ini manfaat untuk Komidanya ada, untuk anggotanya, untuk keluarganya. Kalau kami sebutnya kan pinjaman 3 in 1, satu yang dapat tapi lingkungannya dapat manfaatnya, keluarganya dapat manfaatnya. Itu kalau pengalaman kami selama 6 tahun ini Pak Don. Jadi saya kira kita setuju bahwa sanitasi ini memang memberikan dampak yang luar biasa untuk microfinance sendiri atau kita usah bicara Komidanya atau untuk anggotanya itu sendiri. Tapi
kalau terkait dengan kalau tadi strategi water kan memang menggandeng microfinance, tentu saja salah satunya sumber dana, kan itu ya, artinya ketika kita pilihannya ekspansi semakin banyak anggota yang akan kita biayai sanitasi ini, kemudian plafonnya semakin lama semakin besar, tentu tantangannya tentu untuk MFI atau microfinance itu sendiri tentang dana kan itu. Jadi water mungkin sekarang lagi update atau apa nih Pak Don, mungkin gimana biar microfinance itu sendiri juga tidak ada kendala ketika mereka udah komitmen, oke, kita akan punya produk sanitasi nih. Nah, tapi kalau ditanya dananya gimana Pak Don? Nah, misalnya itu gimana kira-kira Pak? Ya, dan tantangan itu ada, dan tugas utama adalah membuktikan bahwa kualitas portofolio pinjaman untuk air dan sanitasi tidak kalah dengan segmen lain, misalnya ya, pinjaman untuk usaha. Ya. Nah, kalau sudah ada evidence itu, water.org sudah aktif dalam mencoba berusaha menjadi matchmaker untuk mencari sumber dana untuk mendukung ekspansi. Kalau kita sebagai organisasi secara langsung, water.org selalu memiliki peran sebagai fasilitator atau matchmaker. Iya, betul. Tetapi sekarang sudah ada di dalam organisasi kita sudah melihat bahwa ada kebutuhan untuk melayani atau mendukung ekspansi portofolio ini. Jadi karena itu water.org sekarang memiliki atau punya sister organization namanya Water Equity yang bisa melayani dengan pembiayaan apabila pembiayaan domestik untuk lembaga keuangan mikro tidak cukup. Itu bisa dieksplor. Ya, bisa akses atau ada peluang lah untuk dibantu di Water Equity. Baik Pak Don. Saya kira menarik ini Pak Don. Tapi kalau cerita Pak Don tadi artinya bahwa sudah berarti dari 2014 sampai 2021 udah 7 tahun. Pasti partnernya banyak juga nih di Indonesia lah, artinya MFI. Ya, dan tidak hanya MFI juga. Saat ini mungkin sampai sekarang mungkin lebih dari 50 lembaga keuangan mikro sudah bekerja sama kami, sudah coba implementasi pembiayaan air dan sanitasi, dan beberapa jenis, ada koperasi, ada BPR, ada mitra, ada Ventura. Ada Ventura juga. Ya. Jadi dan ternyata semua yang menjadi kunci adalah apakah lembaga keuangan tersebut sudah fokus terhadap segmen microfinance. Itu kalau pelayanan air dan pinjaman untuk air dan sanitasi akan layak apakah mereka sudah familiar dengan microfinance. Nah, selain itu kita juga ada mitra antara penyedia jasa air seperti PDAM. Ada kira-kira 30 PDAM yang bekerja sama dengan kami. Apakah langsung atau melalui Perpamsi, asosiasi PDAM. Kita ada kerjasama mereka juga karena kadang-kadang PDAM belum memiliki mindset untuk memikirkan masyarakat berpendapatan rendah sebagai segmen yang prospektif bagi mereka. Dan ternyata banyak rumah tangga walaupun berpenghasilan rendah sangat senang dengan pelayanan dari PDAM karena biaya air bisa turun. Kalau mereka bisa beli air dari PDAM daripada beli air dari vendor. Ya benar, yang keliling-keliling juga. Betul. Yang jauh lebih mahal. Seperti itu. Selain itu kita bekerja dengan program pemerintah namanya PAMSIMAS. Yang mendukung desa-desa di seluruh Indonesia untuk pasang infrastruktur dasar untuk melayani rumah tangga dengan akses air. Jadi kita bekerja sama dengan program itu supaya KP SPAMS namanya di setiap desa
bisa menjadi usaha mikro yang layak, yang berjalan dengan baik dan bisa akses microfinance sendiri untuk ekspansi. Baik Pak Don, Komida ini kan rata-rata kalau karyawannya mungkin hampir 70% itu sekarang kaum milenial Pak. Dan anggota Komida juga hampir sekitar 40% itu usia di bawah 40 tahun kan itu. Kalau kita mau bicara, kita hubungkan dengan sanitasi atau program water itu, water sini ngelihatnya gimana Pak, peluangnya ke depan tentang milenial dan sebagainya, biar isu sanitasi ini tetap menarik bagi milenial kan itu. Sehingga mereka juga akhirnya peduli care tentang kondisi sanitasi ini khususnya untuk kaum milenial ini Pak Don. Mungkin sudah kemana nih arahnya gitu Pak? Well, ada dua hal yang sebenarnya menjadi positif kalau kita bicara sama milenial. Nomor satu adalah ekspektasi mereka terhadap akses air dan sanitasi sudah tinggi dari kehidupan mereka, dari sekolah juga. Mereka sudah ada ekspektasi bahwa mereka akan harus punya akses terhadap air dan sanitasi di dalam kehidupan mereka. Nah, apalagi selain itu juga ada banyak orang milenial yang peduli mengenai lingkungan, dan itu jelas bahwa ada dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak ada air sanitasi, khususnya sanitasi yang proper, yang sesuai standar. Jadi dua hal itu sebenarnya menjadi selling point yang natural untuk meyakinkan milenial. Sebenarnya milenial tidak perlu diyakinkan bahwa toilet itu penting. Kita sudah lewat zaman di mana mereka senang untuk hidup tanpa toilet. Tanpa toilet. Ya, betul. Ya, dan sampai sekarang dengan semua jenis mitra, pendekatan yang kita berusaha tetap update dan menjadi inovatif di Indonesia. Water.org bersama mitra seperti Komida bisa membantu lebih dari 3 juta orang, 3,1 juta orang dengan manfaat positif terhadap akses air dan akses sanitasi. Itu udah lebih dari 3 juta masyarakat atau kepala keluarga lah yang di Indonesia yang akses ini ya. Ya, itu seluruh orang ya. Mitranya rumah tangganya. Rumah ya. tangga 700 ribuan. 700 ribuan ya. Berarti sudah luar biasa 6 tahun. Ya. 6 tahun perjalanan. 8 tahun. 8 tahun perjalanan. Ya, dan kami sangat bangga terhadap mitra kita juga karena selama pandemi kita melihat bahwa kegiatan mitra tidak berhenti. Bahwa kita pada awal pandemi ini kita agak khawatir bahwa semua kegiatan akan berhenti dan tunggu sampai pandemi selesai. Ternyata tidak demikian. Mitra-mitra kita sudah berjalan secara konsisten. Dan konsistensi itu tidak dalam jangka pendek ini saja. Itu sebenarnya saya ada pertanyaan untuk Komida. Apa yang menjadi kunci atau menjadi motivasi untuk Komida peduli mengenai air dan sanitasi dan melaksanakan implementasi produk ini secara konsisten sejak tahun 2014? Ya. Kalau yang saya ceritakan di awal tadi Pak, sebenarnya karena Komida ini sebenarnya dari awal visi misi Komida itu fokus ke 3 hal Pak Don. Jadi ke ekonomi anggotanya, pendidikan anak-anak anggota Komida dan juga kesehatan kan itu. Dan akhirnya tahun 2014 kita melihat dan dibukakan paradigma bahwa kesehatan, salah satu kesehatan yang bisa Komida tanda petik bantu untuk anggota adalah terkait sarana sanitasinya kan itu. Sehingga pembiayaan sanitasi ini bagi Komida
bermakna dua. Satu sebagai bagian dari kita mengejawantahkan atau implementasikan salah satu visi misi kita. Yang kedua tentu saja karena sebagai koperasi atau microfinance, dari sisi bisnisnya kira-kira ini aman atau tidak, kemudian sustain atau tidak, dan juga sejauh mana sih keuntungan atau manfaatnya untuk Komida sendiri kan itu. Dan kami melihat bahwa sanitasi ini tadi bahwa manfaatnya untuk anggota itu sangat luar biasa kan itu, artinya anggota kita jauh lebih sehat kan itu, mereka yang akses sanitasi ini menjadi lebih aware, bukan hanya anggotanya tapi keluarganya. Dulu kalau pinjaman umum atau pinjaman usaha biasanya sering interaksi cuma ibunya Pak Don, jadi karena yang terima pinjaman itu ibunya, yang sering ketemu kami ya ibunya, karena yang biasa terima pinjaman ibunya, yang usahanya ibunya gitu. Tapi begitu ada pinjaman sanitasi, karena toilet atau kamar mandi di rumahnya jadi bagus, anaknya jadi tahu ini ada toiletnya jadi bagus, suaminya, mungkin tetangga dan sebagainya, sehingga yang aware, yang peduli jadi lebih banyak. Kalau dulu datang ke rumah yang nyapa cuma ibunya, sekarang kalau kami kunjungi ke rumah, suaminya tahu ini Komida kan itu, yang sanitasi kemarin kita. Jadi artinya memang dampaknya luar biasa kan itu. Itu yang menjadikan bahwa Komida semakin yakin bahwa pinjaman sanitasi atau pembiayaan sanitasi ini satu sisi memang dampak sosial, dampak kesehatannya bagus, tapi juga ada impact yang di luar ekonomi, tapi lebih ke perasaan bangga, perasaan oh kita bermanfaat, Komida bermanfaat untuk anggota dan lingkungannya. Saya kira itu menjadi salah satu motivasi Komida, dan kita berusaha itu, semangat itu kita sebarkan ke semua karyawan atau tim kita di lapangan gitu Pak Dan. Salah satunya itu. So itu lebih dari manfaat ekonomi atau manfaat kesehatan, tetapi ada manfaat psikologis juga yang didasarkan itu, supaya akhirnya ada awareness terhadap kepentingan toilet dan peran Komida dalam pelayanan itu juga. Di samping itu juga karena Komida ini kan punya data internal Pak, dan punya PPI kita sebutnya, dan di data PPI yang kita kolek setiap setahun sekali, setiap anggota mau pinjam lagi, salah satu pertanyaannya tentang kepemilikan toilet atau sarana sanitasi yang di keluarga mereka. Dan sampai hari ini, sampai kemarin data per September itu masih ada sekitar 70.000 anggota Komida yang memang belum memiliki sarana sanitasi yang layak, yang sehat. Artinya Komida merasa punya tanggung jawab bagaimana membantu ini kan itu. Dan dari sisi target bahwa ini masih sangat luas, sangat besar, sehingga memang harus dari sisi hitung-hitungan bisnis ini masih banyak potensinya kan itu. Dari sisi tanggung jawab sosial, ini anggota Komida masa nggak punya sanitasi dan sebagainya. Jadi itu dua hal yang memang kita combine agar kita terlalu semangat dan melihat, kita juga pengen akhirnya suatu titik tertentu nanti bagaimana seluruh anggota Komida semua punya sanitasi kan itu. So strategi 100% tidak hanya strategi sosial, tetapi strategi bisnis juga. Betul, ya, gitu Pak Don. Itu gambaran Komida, gitu Pak. Bagus. Dan kalau boleh saya tanya, bagaimana strategi Komida agar produk pinjaman sanitasi dan air tetap diminati, tetap menarik bagi anggota? Ya. Kalau bicara proses berjalan kan setelah kita 6 tahun Pak Dan, ya, artinya selama 6 tahun lebih ini produk sanitasi juga selalu mengalami perkembangan, artinya tidak di stuck bahwa satu fitur saja. Kalau kita dulu mungkin kita bicara air dan sanitasi fokus pada septic tank saja kan itu, kemudian kamar mandi saja kan itu. Tapi semakin ke sini semakin luas area kerja kita, ternyata keperluan air dan sanitasi setiap wilayah beda-beda, sehingga
Komida rutin untuk melakukan review produk dan mengupdate produk fiturnya. Kalau dulu mungkin 1 tahun 2 tahun pertama itu pinjaman sanitasi hanya untuk anggota yang sudah lebih dari 1 tahun karena prinsip kehati-hatian gitu ya. Tapi setelah jalan 2-3 tahun, sanitasi kita jadikan juga sebagai bagian promosi malahan. Kalau dulu itu sebagai bagian benefit, bahwa setelah 1 tahun anggota bisa akses sanitasi. Tapi setelah jalan 3-4 tahun, sanitasi menjadi bagian dari promosi kita. Jadi promosi kalau dulu kita datang ke wilayah, kita buka cabang dan sebagainya, ini Komida ada pinjam untuk usaha. Tapi kalau sekarang sudah Komida punya untuk usaha, punya sanitasi, silahkan pilih yang mana. Jadi anggota baru pun sudah bisa akses sanitasi. Itu saya kira itu menjadi salah satu strategi kami biar sanitasi ini tetap bisa jalan eksis dan pertumbuhannya selalu bagus. Artinya bahwa kami meyakini produk ini harus tumbuh bareng dengan kondisi yang ada di lapang. Tidak bisa produk stuck atau kondisi yang sama dari waktu ke waktu, sehingga produk memang harus selalu berkembang mengikuti keperluan, kebutuhan dan kondisi yang ada di lapang atau kebutuhan masyarakat, khususnya anggota Komida. Itu Pak Don, itu pengalaman kita. Ya, dan satu hal yang water.org sangat mengapresiasi dalam kerjasama kita dengan Komida adalah minat Anda untuk ekspansi ke daerah baru. Betul, karena kita melihat bahwa masih ada banyak daerah yang belum punya akses cukup untuk microfinance. Berarti bahwa microfinance untuk air dan sanitasi juga terbatas. Jadi kita sangat mengapresiasi itu dan mau mendukung itu. Kalau kita melihat di seluruh Indonesia masih ada cukup banyak PR untuk selesaikan. Jadi kita sangat apresiasi mitra yang juga expansion minded dalam hal ini. Satu jelas water.org ada banyak harapan untuk ke depan untuk tetap bisa kerjasama dengan mitra untuk mencari solusi baru yang inovatif. Mitra baru juga tidak hanya bekerja dalam microfinance tetapi dengan penyedia air juga, dan kadang-kadang kita menjadi matchmaker antara lembaga keuangan mikro sama penyedia air. Apakah Komida ada harapan untuk ke depan untuk bekerja sama dengan water.org atau dalam pelayanan air dan sanitasi, produk air dan sanitasi? Kalau harapan dari Komida tentu ada Pak Don ya. Artinya kalau yang pertama mungkin terima kasih dulu karena selama 6 tahun lebih ini Water sudah mendampingi kan itu. Kemudian menginspirasi juga, kemudian juga memberikan insight tentang produk sanitasi ini. Kemudian harapan ke depan bahwa Water ini tidak selesai tentang bagaimana memberikan wacana baru tentang perkembangan sanitasi dan air di dunia dan dibawa ke Indonesia dan dibawa ke Komida. Artinya, sekarang water dan sanitasi ini udah bicara tentang entah itu climate change atau yang lain sebagainya, sehingga produk-produk Komida juga tidak berhenti, tidak stuck di hanya air dan sanitasi, tapi juga bisa berkembang lebih luas juga. Artinya, kami selalu membutuhkan input, insight dari banyak hal tentang melihat kebutuhan air dan sanitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja karena water ini kan di Indonesia jaringannya luas nih Pak Don ya, gitu ya. Artinya bisa ke pemerintah, bisa ke MFA yang lain kan itu. Jadi mudah-mudahan water juga memberikan support dan atau advokasi ke pemerintah, sehingga pemerintah ini juga care kepada microfinance yang punya produk sanitasi ini. Itu artinya peran water akan semakin luas ke bawah tentang microfinance, ke atas juga advokasi ke pemerintah yang dampaknya saja langsung kepada kami pelaku-pelaku koperasi atau microfinance yang fokus ke sanitasi. Gitu Pak Don. Kurang lebihnya itu Pak Don. Ya, dan kita itu sangat
sangat sejalan dengan strategi dan harapan kami juga, karena kita sudah mengerti bahwa harus ada di customer level, education never stops. Kita melihat bahwa anggota sama calon anggota selalu harus diberi informasi dengan cara yang mereka bisa menerima, bisa akses. Jadi sekarang kita menjadi lebih aktif dalam mendukung anggota menggunakan teknologi untuk sampaikan informasi sampai pendidikan melalui device supaya anggota tetap mengingat apa tujuan mengapa air dan sanitasi harus menjadi prioritas. Nah, selain itu di tingkat policy level, kita juga sedang menjadi advocate dan mau bikin strategi untuk advocacy bersama, karena pemerintah masih memiliki mindset bahwa microfinance is for micro enterprise. Dan itu betul, tetapi tidak terbatas situ. Kita sudah bisa melihat bahwa ada manfaat untuk menggunakan microfinance untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan manfaat itu tidak hanya sosial tetapi ada manfaat ekonomi juga dari itu. Jadi kita sedang menjadi advocate untuk pemerintah prioritaskan microfinance untuk air dan sanitasi melalui microfinance institutions, tetapi juga mendukung penyedia air dan penyedia jasa kepada segmen itu. Oke, berarti artinya harapan kami sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Water saat ini, Pak Don, ya? Oh, sangat. Ya. Oke, terima kasih Pak Don untuk obrolan santai hari ini. Banyak informasi, banyak hal yang penting yang membuka wawasan kami dari Pak Don hari ini, dan mudah-mudahan Water juga selalu konsisten, selalu inovatif ke depannya untuk mendukung microfinance yang ada di Indonesia, dan khususnya tentang kondisi sanitasi dan air di Indonesia. Terima kasih Pak Don sudah mampir ke studionya Komida. Mudah-mudahan lain waktu bisa datang ke sini untuk bicara topik yang lainnya, Pak Don. Ya, terima kasih. Kami sangat apresiasi waktu ini dan sempat bicara bersama. Sebenarnya saya sudah bekerja dalam microfinance di Indonesia selama 30 tahun. Dan sudah sebelum saya gabung dengan water.org sudah sedikit familiar dengan Komida. Jadi sempat kerja sama sangat kami menghargai. Dan tinggal di Indonesia 30 tahun berarti. Betul. Gimana betul. Pak? Menyenangkan atau? Ya, senang. Dan ketika saya datang pada awal itu karena saya tertarik dengan microfinance. Akibat itu saya bertemu sama istri saya di sini. Jadi saya tetap tertarik dengan microfinance, tetapi sekarang ada interest yang lebih khusus untuk air dan sanitasi, dan bagaimana pengalaman dalam microfinance bisa mendukung meningkatkan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi di sini. Oke, terima kasih Pak Don, sehat terus, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Ya. Demikian teman-teman semua untuk Komida Talk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah pembelajarannya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.